Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Elma Devi Widayana Halawa dari kelas 11 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ekonomi bab 2 yaitu materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi yang kemungkinan terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan produk domestik bruto atau PDB pada suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Teman-teman sekalian, teori pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang-barang modal, yang ketiga luas dan tanah kekayaan alam, dan yang keempat penerapan teknologi. Teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peranan pengusaha atau kewirausahaan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan oleh Schumpeter dalam teorinya. Adapun bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk produksi. Ada 2 jenis investasi yang timbul, yaitu yang pertama, investasi otonom adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. Investasi yang kedua yaitu investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh adalah investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Teori yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi non-klasik. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi Solow. Yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, perekonomian tradisional atau sering disebut dengan the traditional society. Yang kedua, perekonomian transisi atau disebut dengan the precondition for take-off. Yang ketiga yaitu perekonomian lepas landas atau the take-off. Yang keempat yaitu perekonomian menuju ke kedewasaan atau the drive to maturity. Bagian yang kedua yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, angka yang digunakan untuk menghitung perubahan produk adalah nilai moneternya atau uang yang tercermin dalam nilai produk domestik bruto atau PDB. Karena sulitnya mengumpulkan data PDB, perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi sederhana adalah dengan membandingkan periode yang satu atau periode dasar dengan periode yang dihitung. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan rumus yaitu pertumbuhan ekonomi periode atau T sama dengan produk domestik bruto real periode tahun T atau PDBR kurang produk domestik bruto real periode tahun T min 1 atau PDBR per PDBR periode tahun sebelumnya kali 100%. Bagian yang ketiga yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dan struktur sosial dan sikap masyarakat.
Pembangunan ekonomi mengacu pada proses perubahan dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Mikhail P. Todara, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Profesor Dennis Golet dalam Todaro 2009, ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup yang lebih baik. Ketiganya merupakan tujuan bersama yang dicari oleh semua individu dan masyarakat. Nilai inti itu adalah rezeki, harga diri, dan kebebasan. Profesor Dudleyser dalam Todaro 2009 menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Yang kedua, apakah yang dilakukan terhadapnya pengangguran? Yang ketiga, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Dengan demikian, menurut Profesor Dudleyser, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat atau kemiskinan berkurang, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Bagian yang keempat yaitu perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Bagian yang kelima yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Leonard Robbins mendefinisikan sebagai kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produk dan tukar-menukar pribadi. Menurut F.A. Hayek, definisinya adalah arah aktivitas produk oleh sebuah orientasi sentral. Bagian yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Dan yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Bagian yang ketujuh yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah pembangunan ekonomi negara yang berkembang pada dasarnya berbeda dari negara maju. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang tentu terkait dengan karakteristik yang ditemui pada negara berkembang. Adapun karakteristik berikut yaitu yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian dan primer. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat produktivitas. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. Bagian yang ke-8 yaitu kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Bagian yang pertama yaitu kebijakan dan strategi pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Bagian yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator ini terbagi atas 3. Yang pertama, indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.